Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Hidayat. Maksud dari tujuan saya mau mewawancarai saudari mengenai suku Anda. Sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya, saya ingin mengenal Anda terlebih dahulu, mungkin dari nama, asal, dan sebagainya. Nama saya Rusni, asalnya dari Pangkep, Sulawesi Selatan, sukunya asli Bugis. Baik, terima kasih. Namanya Norismi, asalnya dari Pangkep, sukunya Bugis. Mungkin di sini saya dari beberapa menit ke depan saya akan mewawancarai saudari Ismi mengenai suku Bugis. Sebelumnya ini saudari Ismi ini suku Bugis asli atau ada campuran Asli. Sebenarnya kalau dibilang asli, Bugis itu yang Bugis besar kan Bang. Dari suku orang punya ayah itu Bugis asli, kemudian dari ibu sendiri itu Makassar. Ini Makassar asli, Bugis asli. Berarti saya ini langsung mewawancarai orang yang memiliki suku asli. Mungkin pertanyaan pertama saya, saudari Ismi ini seberapa paham Anda mengenai suku Bugis Anda? Paham, sebenarnya dalam suku Bugis kan banyak, ada suku terbaik lagi ada suku Bugis Makassar, Bugis Bone, Bugis Wajo, Sopwe, Sika, Indra, yang tersusah saya pikiran. Jadi suku budaya di Bintang itu agak sedikit berbeda sama misalnya orang Bugis Bone, Sopwe, Sindai, itu berbeda-beda. Kalau saudari Ismi sendiri yang tadi dikatakan itu dari suku Bugis bagian pinggang. Kalau suku Bugis bagian pinggang itu mayoritas penduduknya atau masyarakatnya itu berbagai agama apa? Agamanya mayoritas Islam. Tapi selain Islam ada juga ada yang Apa lagi agama Cina, itu ada agama Kristen, ada Buddha juga ada, tapi mayoritasnya lebih ke Islam. tapi dengan suku yang sama. Mayoritas Islam. Tapi selain Islam ada juga ada yang Apa lagi agama Cina, itu ada agama Kristen, ada Buddha juga ada, tapi mayoritasnya lebih ke Islam. tapi dengan suku yang sama. Kalau ini kan saudari Ismi ini suku Bugis, dari Bugis asli, ayah dan ibu ini suku Bugis. Mungkin dari keluarganya saudari Ismi ini memiliki prinsip yang kuat yang ditanamkan dari kecil mungkin sampai sekarang. Ya, jadi kita itu setiap ada yang kita itu kan keluarga itu orangnya suka merantau, jadi keluarga besar yang utuh itu sudah menyebar di berbagai wilayah di sini di Indonesia. Jadi kita sejauh mana kita mau harus kita pulang. Ketika lokal Madela suka toki atau kita putar. Itu artinya biar sejauh mana kita pergi harus kita juga ingat kampung halaman harus kita kembali sama tanah kelahiran kita sendiri. Prinsipnya bagus ya, sejauh manapun kita pergi harus tetap kita ingat tempat kelahiran kita. Selanjutnya mungkin saya mau tanya tentang saudari Ismi ini mungkin dari kecil dan besarnya mungkin tinggal di Pangkep, di Pinggang, lahirnya di Pangkep, besarnya besar di Pindrang.
pas nanti pas SMA baru Mungkin saudari Isma memiliki traumatis tersendiri mengenai lingkungan sosial di Tangerang, kampung, kan kalau kita di situ percaya adanya family. Jadi kalau misalnya kalau keluar rumah harus betul-betul punya izin dari orang tua. Kalau misalnya tetap nekat keluar harus punya izin, tidak punya izin kan ada konsekuensinya. Namanya apa lah. Jadi sejauh ini saya masih sama perizinan. Jadi kalau misalnya kemana-mana harus minta izin sama orang tua karena pernah beberapa kali hampir kecelakaan kalau misalnya tetap nekat keluar harus punya izin, tidak punya izin kan ada konsekuensinya. Namanya apa lah. Jadi sejauh ini saya masih sama perizinan. Jadi kalau misalnya kemana-mana harus minta izin sama orang tua karena pernah beberapa kali hampir kecelakaan orang tua melarang keluar dari orang tua. Tapi kalau traumatis di dalam itu tidak terlalu mendalam, bukan kayak orang-orang yang takut darah, yang takut dengan ada bawahan mungkin. Kalau saya sendiri lebih takutnya begitu, selalu lebih tanamkan harus mungkin lu pernah di apa namanya terjadi pas ini saudari Ismi ini keluar sampai di sini ada kejadian yang terjadi kecelakaan itu hampir kecelakaan. Jadi kan hari kita keluar saya sendiri nggak bisa izin sama orang tua. Dan memang sebenarnya sudah dijelaskan ditanya sama orang tua. Kan kalau mau kemana-mana jangan dulu hari besok atau besok lusa. Tapi tetap keluar. Saya turut prihatin atas kejadian yang pernah menimpa saudari Ismi. Mungkin itu hal sensitif mungkin yang saya bahas. Saya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari saudari Ismi bisa menjelaskan mengenai karakteristik mengenai suku Bugis itu sendiri. Kalau karakteristik dari suku Bugis ada keunikan tersendiri kan, beda tiap budaya kan ada keunikan tersendiri. Nah kalau suku Bugis itu uniknya sih yang terkenal itu panennya. Jadi katanya mahal kan panennya. Maaf agak mengganggu mungkin di Ya bisa lanjutkan. Jadi katanya terlalu mahal tuh panennya. Jadi katanya terlalu menyiksa dari pihak laki-laki. Padahal kan Bugis itu terkait jadi Bugis itu namanya malu tuh paling atas. Ini nomor 1 siri paling atas. Jadi kalau misalnya kita menikah, sudah sarjana, sudah punya pekerjaan, terlalu menyiksa dari pihak laki-laki. Padahal kan Bugis itu terkait jadi Bugis itu namanya malu tuh paling atas. Ini nomor 1 siri paling atas. Jadi kalau misalnya kita menikah, sudah sarjana, sudah punya pekerjaan, pendidikan tetap, pekerjaan tetap, kemudian menikah, terus kompani murah, kompaninya sedikit, cerita sama orang, jadi kita sendiri yang mau. Mungkin itu karakteristik yang khusus untuk orang Bugis. Bagaimana kalau karakteristik orang Bugis itu sendiri, lebih ke fisik, apa yang menjadi membedakan orang Bugis ini dengan suku lain? Namanya tidak Bugis, tentara bukan Bugisnya. Jadi biar kemana-mana kita pergi kelihatan bahwa dia orang Bugis. Kalau mungkin warna kulitnya ini maksudnya
kebanyakan orang suku di sini yang memiliki berbana mungkin Kalimantan. Karakteristiknya Bugis kan banyak tuh, ada juga yang menikah dengan budaya, ada juga kan Bugis ada yang orang yang bersih, ada yang tergantung di lingkungannya dia tinggal. Kayak Bugis yang mereka kan daerah pegunungan, jadi orang putih. Kalau di daerah atas juga yang panas begitu kayak Tegala, Bogabala, juga ada juga nanti itu tidak tergantung lingkungannya. Baik, tadi kan saya sempat bertanya tentang prinsip di dalam keluarga saudari Ismi ini. Mungkin dari diri saudari Ismi sendiri, apakah ada nilai-nilai yang ada di suku saudari Ismi yang tertanam di saudari Ismi atau di keluarga Ismi? Mungkin ada jadi kalian tadi saya bilang di keluarga itu setiap kita melangkah, setiap ada yang kita perbuat itu harus dibandingi harus ada kesinambungannya antara agama dengan yang kita lakukan. Jadi di mana-mana kita lihat perkataan orang berbeda dari makanya sementara katanya kalau Bugis asli namanya tidak Bugis, tentara bukan Bugisnya. Jadi biar kemana-mana kita pergi kelihatan bahwa dia orang Bugis. Kalau mungkin warna kulitnya ini yang maksudnya kebanyakan orang suku di sini yang memiliki berbana mungkin Kalimantan. Karakteristiknya Bugis kan banyak tuh, ada juga yang menikah dengan budaya, ada juga kan Bugis ada yang orang yang bersih, ada yang tergantung di lingkungannya dia tinggal. Kayak Bugis yang mereka kan daerah pegunungan, jadi orang putih. Kalau di daerah atas juga yang panas begitu kayak Tegala, Bogabala, juga ada juga nanti itu tidak tergantung lingkungannya. Baik, tadi kan saya sempat bertanya tentang prinsip di dalam keluarga saudari Ismi ini. Mungkin dari diri saudari Ismi sendiri, apakah ada nilai-nilai yang ada di suku saudari Ismi yang tertanam di saudari Ismi atau di keluarga Ismi? Mungkin ada jadi kalian tadi saya bilang di keluarga itu setiap kita melangkah, setiap ada yang kita perbuat itu harus dibandingi harus ada kesinambungannya antara agama dengan yang kita lakukan. Jadi di mana-mana kita pergi harus kita lihat Tuhan, harus melakukan lingkungan kita, kalau karakteristik tersebut juga seperti yang tadi saya bilang, lebih ke ingat pulangnya sih, saya suka yang begitu. Baik, mungkin wawancara mungkin sudah terlalu lama. Dari beberapa yang saya tanyakan dari saudari Ismi itu sudah banyak menambah informasi kepada saya. Saya ucapkan terima kasih karena saudari Ismi sudah mau diwawancarai. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Hidayah. Di sini maksud dan tujuan saya mau mewawancarai saudari mengenai suku dari saudari sendiri. Sebelum saya mewawancarai, saya ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai diri Anda, siapa aslinya, siapa dari mana Anda berasal, dan suku Anda.
Baik, terima kasih kepada wawancara. Nama saya Windy dan saya berasal dari Kabupaten Bunap. Tapi saya tinggal di Raha dan saya itu kalau untuk sekarang saya tinggal di Pardos karena saya asli di Kendari. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, suku dari kedua orang tua saudari Windy ini asli Muna atau ada campurannya? Kalau saya itu sekarang itu campurannya Bajo terus sama bukan. Dia juga ada sedikit campuran di sini. Kalau bapak saya dia gunanya bukan. Jadi saya lebih ambil bapak saya itu orang Minang. Oh, dan tempat tinggal saudari juga kan di Muna. Iya. Mungkin beberapa menit kemudian, beberapa menit ke depan, saya mau mewawancarai saudari Windy mengenai suku Muna. Mungkin saudari Windy memperbolehkan? Ya, boleh. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama. Saudari Windy ini sudah mengenal suku Muna seberapa dalam? Sebenarnya saya cukup banyak tahu tentang suku saya di suku Muna dan sekali lagi kalau untuk dibilang sih 50 ada yang sekali saya tahu Mungkin saudari Windy bisa menjelaskan mengenai adat dan istiadat dari suku Muna sendiri. kalau baik suku Muna itu kan dia karakternya kan dia berkeselamatan jadi itu nggak dikenali terus logatnya juga itu kalau orang bilang tuh dia tuh pokoknya dia sebenarnya mau dibilang semua karena emang logat tentara orang Muna terus juga kalau ada istiadat itu misalkan seperti apa dia karakternya kan dia berkeselamatan jadi itu nggak dikenali terus logatnya juga itu kalau orang bilang tuh dia tuh pokoknya dia sebenarnya mau dibilang semua karena emang logat tentara orang Muna terus juga kalau ada istiadat itu misalkan seperti apa seperti karya kegiatan Muna nah itu diadakan bagi perempuan yang memasuki usia sebelum masuk usia dewasa kan dulu terus itu juga ada katoba ini kan pengislaman bagi anak-anak yang berusia 6 sampai 12 tahun nah itu untuk sebagai tujuan pembersihan diri nah jadi kalau karya ini penelitian ini dipelihara supaya itu artinya perempuan ini menuju dewasa tuh dibersihkan terus itu supaya dia kedepannya nanti baik-baik ada dia punya buktinya. Kalau untuk adat yang seperti itu boleh dilakukan terhadap masyarakat suku Muna yang darahnya itu campuran ya kayak saudari Windy, Buton, atau terkhusus kepada masyarakat yang memang asli kedua orang tuanya ini dari suku Muna. Kalau saya pribadi kan campuran nah itu saya juga dulu selakukan penelitian sebelum itu katoba juga pasti dilakukan dan tidak hanya orang Muna tapi semua suku melakukan katoba semua toh terus itu saya lakukan juga orang tua melakukan saya begitu dan sama teman-teman saya juga yang melakukan kondisi saya begituan acara begitu nah itu yang anak itu kepala suku di daerah tempat saya tinggal di Raha. Berarti saudari Windy ini sudah pernah melakukan penelitian. Proses melakukan penelitiannya itu cuman saudari Windy sendiri atau ada teman-teman yang lain atau saudara-saudara lain? Ada dari keluarga terus tetangga artinya kita patung dalam mengadakan acara-acara itu. Baik. Kalau untuk agamanya suku Muna itu mayoritas beragama apa? Kalau di dunia itu sebenarnya mayoritasnya itu beragama Islam. Ya, agama Islam. Dari kalau di tempat kalau dunia itu kan luas. Dari
di daerah mulai itu yang di pedalaman bahkan ada orang-orang Jawa di sana. Tapi walaupun kalau di masa lingkungan saya di Raha itu ada teman masa yang beragama Islam. Jadi misalkan tuh kayak hari raya, kalau misalkan tuh kalau kayak hari raya kan kita baca Idul Adha, Idul Fitri, terus juga sebelum masuk bulan puasa. Itu kalau begitu kita bawakan mereka makanan dan juga sama seperti mereka. Misalkan kalau datang apa namanya, hari raya Kristen tuh gitu, orang Natal begitu dalam makan hijau kita makan, tapi dalam bawakan memang kayak kalau daging kan pasti dalam kasih daging babi itu kalau kan khusus untuk mereka. Kalau kasih kita kayak daging ayam, terus makanan begitu yang baca-baca. Nah, misalkan kalau yang beragama Hindu begitu mereka ada terpisah dari kita. Misalkan kan saya pernah waktu pergi di Kabupaten Bone dalam rangka apa namanya, rangka kegiatan bersembilan situ saya situ SP1, SP2. Nah SP1, SP2 ini untuk daerah-daerah yang mereka orang-orang yang dia non Islam, terus itu dipisah. Dan sepanjang SP1, SP2 ini kan sebuah keadaan begitu kayak daerah begitu tuh khusus untuk mereka yang dari imigrasi, karena kan tetap imigrasi tapi yang beragama Hindu, karena bahkan orang Hindu Jawa di sana. Nah terus pas lihat kaget gitu, kenapa banyak sekali gapura begitu, tapi orang Hindu dia. Berarti mereka memiliki pemukiman tersendirinya. Karena memang di sana kan padat tuh di Jawa, jadi dia diimigrasi ke Pulau Buna, dicirikan daerah dinamakan SP1, SP2, SP3 itu mereka yang Kalau ini kan saudara Windy ini memiliki gabungan suku yang banyak. Bapak dari saudara Windy ada suku yang Buton, dari saudara Windy juga gabungan kan. Apakah di dalam keluarga saudara Windy ini tertanam nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ini ditegakkan dari mulai dari kecil dan harus sampai sekarang itu kalau prinsip begitu keluarga pasti ditanamkan, pasti kalau seorang ayah pasti ada dia prinsip itu dia ditanamkan sama bapaknya sama anak-anaknya. Apalagi kalau saya kan waktu sebelum saya berangkat ke dari itu seawal kuliah di sini dari bapaknya kan dia bilang misalkan kalau kau pergi tuh kalau kamu juga baik misalnya kalau dulu pas naik perasaan terus kau berangkat terus baca soal atau baca kursi dapur. Nah itu terus kalau pengunjung kalau kau berangkat lebih baik pasti bisa juga benar juga. Terus kalau kau di kampung orang itu jangan sembarang bicara karena kan yang kampung di sana tuh kalau kau berangkat lebih baik pasti bisa juga benar juga. Terus kalau kau di kampung orang jangan sembarang bicara karena kan yang kampung di sana tuh. Terus itu jangan lupa sholat. Habis itu kalau apa yang disampaikan sama dosen atau orang terganti seperti begitu tuh juga kadang seperti di baruan gitu mendengarkan terus disuruhkan apa kok kan begitu. Itu untuk keluarga dari saudara Windy. Bagaimana nih yang keluarga besar saudara Windy? Karena kita yang saudara Windy katakan tadi, bapak dan ibu saudara Windy kan ini sebenarnya ini campuran. Bagaimana dengan prinsip dan nilai yang ditanamkan dari keluarga besar dari saudara Windy? Apakah ada atau mungkin tidak ada? Ya kalau bapak saya kan memang dia kebanyakan kebanyakan orang Bajo tapi orang ini juga ada. Nah, terus berangkat tuh waktu pas ini berangkat di Kendari kan banyak begitu keluarga yang tahu tuh kalau saya proses kuliah. Terus saya berangkat ke rumah terus bilang nasihati kalau di sana kuliah lebih baik karena sama kamu. Terus juga kalau mama saya kan kamunya di Kabupaten tuh. Nah terus di Kabupaten itu dia memang pemukimannya orang Bajo tapi mama saya kan dia campuran Bajo bukan di Kastomis orang tua di sana tuh harus kuatin hargai begitu orang kalau baru kalau jadi waktu sholat. Terus kalau mau keluar rumah itu lebih baik tuh kalau lebih baik ya bapak baca doa gitu. Kalau untuk agamanya kan kita sudah tahu
Mungkin identitas dari sukunya itu sendiri ya, mungkin identitasnya kayak untuk mulai dari fisik mungkin Kalau soal identitas misalkan kalau kita bicara identitas itu pasti mencirikan suatu karakteristik sukunya. Misalkan orang Minang. Jadi kalau ID-nya itu identitasnya itu kan kalau laki-laki itu untuk LAOD, nah perempuan itu WOD. Misalkan Laude Ali Ibrahim berarti dia itu orang Minang, atau misalkan WOD-nya berarti ini orang Minang tapi identitasnya seorang wanita gitu. baik. Mungkin ini pertanyaan yang Kan kalau laki-laki itu untuk LAOD, nah perempuan itu WOD. Misalkan Laude Ali Ibrahim berarti dia itu orang Minang, atau misalkan WOD-nya berarti ini orang Minang tapi identitasnya seorang wanita gitu. baik. Mungkin ini pertanyaan yang penting mungkin selama ini saudara ini pernah mengalami pengalaman traumatis selama ini Jadi kalau pengalaman traumatis yang pernah saya alami itu pernah waktu keluarga saya, om saya bangun rumah, rumahnya kan 2 tingkat. Nah terus keluarga itu di rumah itu kan misalnya kalau ada yang mau jauh ke panjat, biasanya buku jatuh, nah itu pasti kan dia berhubung sama semuanya itu rumah atau penjaga itu rumah, jadi dilarang begitu kalau mendekati, karena kan pernah ada kejadian salah satu anak situ dia jatuh karena dia kena panjat tuh di semua rumah dia pernah di situ. Jadi mengenal di situ pas lagi itu jangan disebutkan nanti kejadiannya sama saya. oh iya. Kalau untuk karakteristik pribadi saudari Windy ini, apakah berbeda dengan saudara-saudara yang lain atau keluarga Windy? Berbeda jauh sih. Misalnya kalau dari kita kan orang Minang, kita kan somata jadi udah dikenali, dan juga di dekatnya udah dikenali. Terus itu juga kalau mama saya kan orangnya pendek, jadi saya pikir dia tuh pendek gitu. Pendek. Ini pertanyaan terakhir yang saya tanyakan. Apakah ada nilai-nilai prinsip yang dari suku saudari Windy ini yang tertanam di diri Windy atau di keluarga Windy? Seperti yang saya ucapkan tadi, misalkan kayak kebersamaan, solidaritas, dan menghargai, dan itu masih saya tanamkan supaya untuk bisa menjadi pribadi yang baik, dan itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Baik, terima kasih untuk informasi yang saudari Windy telah berikan kepada saya. Itu sangat berguna untuk saya, bukan dari suku Murni sendiri. Banyak hal yang saya baru tahu dari saudari Windy ini sama mungkin sampai sini saja sesi wawancara kita. Bila ada kata yang ingin saudari Windy atau membuat saudari media nyaman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Hidayah. Maksud dan tujuan saya mau mewawancarai saudara mengenai suku dari saudara. Sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, mungkin saya mau mengenal Anda lebih dulu, mungkin nama, asal, dan sukunya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal, asal saya dari Buton Utara, dan suku saya suku Buton asli. Alamat saya Jalan Laude Gurin nomor 24, agama saya agama Islam, umur saya 20 tahun, dan suku kedua orang tua saya juga Buton asli. Oh, baik. Infonya sudah sangat bagus ya di awal. Saudara bernama Iqbal, kedua orang tuanya asli Buton, tinggal di Buton juga. Mungkin beberapa menit ke depan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai suku Buton, berhubung saudara dari Buton asli, jadi saya ingin menanyakannya kepada Anda. Mungkin langsung saja.
saudara ini sudah sangat, apa yang saudara tahu mengenai suku Buton? Oke, kebiasaan. Iya, seperti kebiasaan, adat istiadatnya, larangan atau semacamnya. Oke, kebiasaan mungkin agak banyak, saya akan coba mendeskripsikan satu-satu. Oke, kebiasaan pertama itu mungkin ketika ada orang-orang besar seperti datangnya gubernur atau bupati-bupati dari berbagai daerah, itu biasa disambut dengan sangat ramai, bahkan di pelabuhan itu full. Nah, setelah itu mereka dipertontonkan tarian-tarian ada di Buton Utara. Ketika ada orang-orang besar, orang-orang yang terkenal nama lah, bupati, gubernur, pasti Buton Utara pasti menyambut mereka dengan sampai. Oh, seperti itu. Nah, kebiasaan selanjutnya itu di suku kami itu ada yang namanya baca-baca. Dalam baca-baca ini juga banyak variasinya. Nah, yang pertama itu baca-baca. Mereka melakukan baca-baca ini ketika mungkin dalam keluarga ini ada seorang anak atau kakak ataupun ibu, dia bermimpi bertemu dengan almarhum keluarga tersendiri. Misalnya kakinya mungkin bermimpi bertemu dalam mimpi. Nah, setelah dia tahu dan menceritakan kepada keluarganya, maka di situ keluarganya akan mengadakan namanya baca-baca, yang dimana baca-baca ini dia bertujuan untuk memberitahu kepada si almarhum ini bahwa untuk tidak lagi mendatangi dalam mimpi dari anak tersebut, agar tidak terjadi dampak yang buruk kepada keluarga tersebut. Nah, kemudian baca-baca lagi ini biasa diadakan ketika menyambut hari pertama datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini dia tujuannya karena umur mereka masih sempat cukup untuk masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian lakukan baca-baca lagi di pertengahan bulan suci Ramadan. Ini dia menandakan bahwa bulan puasa ini sudah ada di pertengahan. Berarti 2 kali ya. Ada lagi pas spesial lagi Lebaran itu diadakan baca-baca karena ini mengingat bahwa besok sudah hari Idul Fitri, yang dimana besok ada menjalin tali silaturahmi yang sangat baik. Oh, seperti itu. Baik. Kalau untuk agama di suku Buton itu sendiri, mayoritasnya itu agamanya Muslim. apa? 99% Muslim itu. Tapi ada juga agama lain yang mungkin bersuku Buton. Ada. Seperti apa contohnya? Agama Hindu ada, agama Kristen ada. Tapi ada juga mengikuti agama daerah ini, mereka mengikuti kebiasaan yang disebutkan. Oh, seperti itu. Yang dari agama Hindu, apakah mereka mempunyai permukiman terkhusus atau gabung dengan yang beragama Muslim? Gabung. Oh, gabung. Itu gabung tidak apa? Tidak membedakan. Bahwa ini tidak harus tinggal di sini. Oh, Penting, seperti ya, kita biasa. Baik. Kalau dari yang saya dengar tadi, saudara Iqbal bilang ada kebiasaan baca-baca. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa ketika ada anak yang diganggu mungkin sama roh halus atau dari keturunannya yang sudah lampau, mereka suku Buton itu melakukan baca-baca. Nah, dalam baca-baca tersebut apa masih bernuansa Muslim? Maksudnya itu dari bacaannya itu masih. Oke. Untuk baca-bacanya itu, setahu saya itu memang mereka ambil dari surat-surat pendek ada dalam Al-Quran, tapi mereka juga mencampurkan dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa khusus itu mungkin saya juga agak kurang mengerti tentang bahasa mereka sendiri, tapi mereka mencampur dengan bahasa mereka sendiri. Oh, begitu. Kalau dari saudara Iqbal, pernah mengalami hal seperti itu pada diri sendiri? Pernah dibaca-baca, mungkin pernah diganggu? Waktu saya lagi sakit, karena sudah terlalu parah nih sakit, kemudian saya sembuh itu diadakan baca-baca, mungkin itu mungkin rasa syukur. Oh, yang menunjukkan bahwa saudara Iqbal bisa sembuh. Seperti itu. Baik. Kalau dari keluarga saudara Iqbal itu sendiri,
apakah ada ditanamkan prinsip atau nilai-nilai yang dari dulu sampai sekarang diterapkan? Kalau untuk nilai itu, kalau dari keluarga saya itu, kalau dalam proses pernikahan itu bahwa mempelai laki-laki harus memang datang ke mempelai perempuan, harus bermukim, harus tinggal dalam rumah mempelai perempuan. Entah itu ada keluarganya, dia harus tetap tinggal di rumah mempelai perempuan. Kayak kan mereka proses pernikahannya tuh. Iya. Kalau ketika dalam proses pernikahan itu mempelai laki-laki istilahnya kalau misalnya dari rumah itu ada, kalau dalam bahasa kami itu dinamakan poato, yang dimana dia jalan kaki dikasih payung agar tidak terkena sinar matahari, kemudian jalan kaki sampai di rumah mempelai perempuan. Kalau dari rumah mempelai laki-laki itu dia harus jalan kaki, kemudian dikasih payung mungkin supaya tidak terkena sinar matahari, kemudian mereka sambil menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu bahasa daerah. Nah, biasa setelah sampai di depan rumah itu biasa keluarga dari laki-laki ini itu melemparkan uang yang dimana itu menandakan bahwa si laki-laki ini lagi proses pernikahan. Nah, uangnya ini dilemparkan siapa yang dapat, siapa yang cepat yang dapat. Nah, kemudian masuk ke dalam pintu itu disambut oleh ayah dari mempelai wanita ini. Itu biasa dicuci kakinya menandakan bahwa dia diterima sebagai keluarga yang baru dalam keluarga ini. Oh ya, baik. Bagaimana kalau identitas suku Buton itu sendiri? Kalau untuk identitas suku Buton itu ketika mereka ketika mereka pergi di luar dari daerahnya mereka, itu cara penampilan mereka itu sangat ditahu bahwa dia berasal dari Buton. Warna kulitnya seperti apa? Warna kulitnya itu kuning sawot, kebanyakan kuning sawot. Tapi tidak semua, tapi kebanyakan saya lihat kuning sawot. Kemudian cara pakaiannya itu pokoknya sangat berbeda lah sama di kota-kota begini. Oh, seperti itu. Kalau dari saudara Iqbal, pengalaman traumatis yang pernah saudara Iqbal alami seperti apa? Untuk pengalaman traumatis saya ini ketika saya masih berumur 9-10 tahun, di saat itu kakak saya tertimpa sebuah kecelakaan di mana dia berlumuran darah. Dan ketika saya melihat itu membuat kepala saya pusing dan saya gemetar. Saya tidak bisa tahan melihat terlalu banyak darah. Sampai sekarang pun saya tidak bisa melihat terlalu banyak darah atau luka-luka yang memang lukanya sudah parah. Luka yang terlalu parah saya tidak bisa, itu membuat kepala saya pusing dan saya gemetar. Kalau traumatis itu sendiri ada tidak yang bisa diobati dari mungkin adanya suku Buton atau? Kalau setahu saya itu trauma begitu tidak bisa diobati. Dari beberapa tadi yang saya tanyakan, itu sangat menambah wawasan untuk saya yang bukan suku Buton. Mungkin saya akan kasih pertanyaan yang terakhir. Dari nilai-nilai suku Buton saudara Iqbal sendiri, apakah ada yang ditanamkan di keluarga atau di diri saudara Iqbal itu? Oke. Untuk dari nilai-nilai dari saya itu, saya menganggap itu tidak baik karena itu bertentangan dengan kepercayaan atau dalam agama kita, yang dimana itu mereka memberi makan, mereka mengenalkan baca-baca ini kepada untuk memberitahu bahwa dia tidak mendatangi. Harusnya itu mereka berdoa saja kepada Tuhan mereka agar itu tidak datang lagi, bukan kepada makhluk-makhluk yang mendatangi dalam mimpi ini. Makanya saya tidak setuju, bahkan semuanya saya tidak setuju. Tapi kalau untuk di keluarga saudara Iqbal, apakah itu masih diterapkan? Masih diterapkan, terutama pada nenek saya. Pada nenek saya mungkin sempat saya sempat memberitahu mereka bahwa hal itu jangan dilakukan lagi, tapi lagi-lagi mereka sudah tertanam dalam diri mereka, karena itu sudah kebiasaan mereka, dengan dalih itu sudah menjadi adat dari sini. Oh, seperti itu ya. Susah juga ya mau diubah karena itu sudah turun-temurun dilakukan. Iya, sangat susah. Baik, dari beberapa pertanyaan saya tadi itu sudah sangat menambah
informasi untuk saya yang bukan bersuku Buton. Terima kasih karena saudara Iqbal sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau memberikan informasi kepada saya. Mungkin jika ada salah-salah kata yang menyinggung atau membuat saudara Iqbal tidak nyaman, saya minta maaf. Mungkin sampai sini saja wawancara saya kepada saudara Iqbal. Saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.